Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Budi dari Rombel Akuntansi A 2019 dengan NIM 7211419166 ingin mempresentasikan pelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 1 tentang pengantar sistem informasi. Sebelumnya kita akan membahas sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi ini mengalami evolusi di peranti keras komputer. Pada tahun 1946, John W. McCulley dan J. Presper Eckert mengembangkan sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Kemudian muncullah UNIVAC 1 yang merupakan komputer yang pertama kali dipasarkan secara luas. Dan di pertengahan 1960-an, IBM merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan sistem per 360. Komputer ini dapat secara sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta oleh para pengguna atau yang dikenal sebagai multitasking. Sedangkan komputer-komputer yang terdahulunya itu yang mainframe itu hanya mampu melakukan satu tugas yang diminta oleh para penggunanya atau yang sering disebut mainframe. Selanjutnya, komputer berukuran kecil. Pada awal mulanya, komputer berukuran kecil ini muncul karena ketika para pengguna sistem informasi ini ingin memperoleh informasi atau data, mereka harus melalui izin dari mengomunikasikannya dulu melalui spesialis informasi. Karena komputer itu disimpan di sebuah fasilitas pusat komputasi dan untuk mengaksesnya harus melalui spesialis informasi. Akhirnya pada tahun 1982 IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut personal komputer atau PC. Produk IBM ini maupun namanya diadopsi secara universal sehingga para pengguna dapat memperoleh data tanpa harus melalui spesialis informasi. Kemudian hukum Moore. Pada tahun 1960-an, Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, ini mengeluarkan hukum Moore yang mengatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah klip chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, tingkat lipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan. Suatu tingkat yang terus berlangsung sampai hari ini. Nah, arti hukum ini bagi para pengguna adalah bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan jumlah biaya tertentu. Jadi, jika kita membeli komputer 15 tahun dari sekarang, komputer tersebut akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat namun dengan harga yang sama karena adanya pelipat gandaan yang meningkat setiap 18 bulan itu. Lalu pengantar arsitektur komputer. Ini adalah bentuk komputer yang di dalamnya terdapat komponen-komponen baik perangkat lunas, perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, di dalam komputer ini ada prosesor. Prosesor ini mengelola alat input dan output, alat menyimpan data, dan operasi atas data. Lalu ada CPU untuk mengendalikan seluruh komponen lain. Ada RAM, tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar RAM, maka tingkat kebagusan CPU untuk menyelesaikan tugas akan semakin cepat. Lalu CD-ROM, USB, flash drive, dan hard disk ini adalah alat untuk menyimpan data secara permanen. Lalu pengantar arsitektur komunikasi. Ada dua, dengan modem dan jaringan nirkabel. Dulu komputer dapat berkomunikasi. Suatu komunikasi data ini memerlukan adanya sambungan ke sebuah modem. Namun kini modem itu adalah sebuah alat beranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog. Nah, tapi kini komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya, evolusi di bidang aplikasi komputer.
Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Nah, sistem fisik perusahaan ini adalah terdiri atas sumber-sumber daya yang berwujud, yaitu adalah bahan baku, karyawan, mesin, uang. Sedangkan sistem virtual ini terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Contoh, sebuah ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang persediaan itu merupakan sistem fisik. Dan file induk persediaan berbasis komputer itu merupakan sistem virtual. Sistem pemrosesan transaksi, saya akan jelaskan di sini. Jadi, data-data yang diperoleh dari lingkungan akan masuk ke dalam basis data dan diproses oleh peranti lunak pemroses data. Data-data tersebut akan diproses dan menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM ini terdiri atas entitas-entitas organisasi formal, perusahaan atau subunit anak perusahaan. SIM ini akan menghasilkan informasi melalui dua jenis piranti lunak. Yang pertama adalah piranti lunak pembuat laporan. Ini akan menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Kemudian ada dalam model matematis. Model matematis ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Kemudian ada sistem kantor virtual. Pada tahun 1964, teknologi komputer telah diterapkan pada tugas-tugas kantor. Ini yang mengawali otomatisasi kantor, yang adalah penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi tersebut bisa email, voicemail, kalender elektronik, dan lain-lain. Dan adanya hal itu membuat penggunaan komputer di perusahaan jadi penting, dan teknologi pun akan membantu memudahkan manajemen dalam mengurus tugasnya. Lalu itu telah melahirkan konsep virtual office atau kantor virtual, yaitu adalah melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Sistem pendukung pengambil keputusan, decision support system, adalah suatu sistem yang membantu seseorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Kemudian enterprise resource planning system, sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pengguna sistem informasi itu ada karyawan di bidang akuntansi, manajer, non-manajer, dan staf profesional. Lalu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer ini sangat perlu informasi untuk mengambil keputusan. Di mana manajer ditemukan? Itu manajer ada ditemukan di tingkat manajerial dan area bisnis. Di tingkat manajerial ada tingkat perencanaan strategis, tingkat kendali manajemen, dan tingkat kendali operasional. Dan di area bisnis ada manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan layanan informasi. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Apa yang dilakukan manajer? Manajer tentunya akan melakukan fungsi dan peranannya. Fungsi manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan, dan pengendalian. Sedangkan peranan manajerial ada 3, yaitu peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Ada tahapan-tahapan pemecahan masalah, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi. Teknologi informasi akan terus mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman. Maka para manajer harus belajar menerapkan sistem informasi dalam mengambil keputusan untuk meraih keuntungan dari segala kemungkinan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.